tepat di halaman SMK Negeri 1 Kota Sorong. Anggota Komisi 10 DPR RI, Robert Yopi Kardinal, melaksanakan launching penerima program Indonesia Pintar (PIP) Jumat 16 Juni 2023. Selain Robert Yopi Kardinal, turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, Pengawas Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Sorong, Kepala-Kepala Sekolah tingkat SD, tingkat SMP, dan SMA SMK, juga hadir orang tua murid penerima bantuan program Indonesia Pintar. Pada tahun 2023, sebanyak 41.930 anak di Provinsi Papua Barat Daya menerima bantuan program Indonesia Pintar. Program tersebut diperuntukkan bagi siswa sekolah dasar hingga siswa menengah atas, juga mahasiswa. Untuk pelajar SD yang menerima bantuan program Indonesia Pintar sebanyak 22.847 siswa, untuk pelajar SMP sebanyak 10.061 siswa, untuk pelajar SMA SMK sebanyak 8.522 siswa, dan untuk universitas yang menerima bantuan program Indonesia Pintar sebanyak 500 mahasiswa. Launching penerima program Indonesia Pintar PIP aspirasi Bapak Robert Yopi Kardinal SAB Komisi 10 DPR RI se-Papua Barat Daya 16 Juni 2023 dimulai. Yang terhormat Bapak Yopi Kardinal dari Komisi 10 DPR RI, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, bersama dengan pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Sorong, yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Kota Sorong bersama seluruh staf Dewan Guru dan karyawan, yang kami hormati Kepala-Kepala Sekolah di lingkungan atau tingkat SD, SMP, SMA, SMK yang hadir sebagai mewakili untuk acara launching di pagi hari ini, yang kami hormati para orang tua dan juga para siswa sebagai penerima PIP. Baik, kita akan langsung masuk pada acara yang kedua, yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ibu Wilhelmina Tabita Osok. Sebelum kita mulai dengan acara kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa, dan izinkanlah saya untuk berdoa menurut agama dan keyakinan saya, yaitu agama Kristen Protestan. Bagi Bapak Ibu para hadirin yang tidak seiman dengan saya, boleh berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat pertolongan-Mu, sehingga kami boleh ada di lingkungan SMK Negeri 1 ini ya Tuhan dengan selamat. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, hendaknya kami akan melakukan kegiatan kami di pagi hari ini ya Tuhan. Untuk itu kami mohon tuntunan, penyertaan dan perlindungan-Mu ya Bapa, agar apa yang kami lakukan di dalam kegiatan ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, kiranya semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah doa kami. Amin.
Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat Tuhan, atas anugerahnya. Ada pertemuan yang luar biasa di SMK Negeri 1 Kota Sorong. Kami mengucapkan selamat datang dan inilah keberadaan kami. Kami sangat berterima kasih untuk Bapak Robert karena dari jumlah yang menerima PIP ini SMK 1 luar biasa mendapat kurang lebih 800 siswa. Aspirasi ini sangat-sangat luar biasa dan kami siswa di SMK memang membutuhkan. Hal-hal yang lain yang dapat kami sampaikan lewat kesempatan yang berbahagia ini, karena jujur Bapak, mungkin dari sekian banyak sekolah kami terpilih, kami bangga. Kami sangat bangga sekali. Tepuk tangan untuk SMK 1. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama tentunya saya mewakili pemerintah Kota Sorong, khususnya Dinas Pendidikan, berterima kasih kepada Bapak Robert Kardinal dan jajarannya yang telah membantu kami khususnya dalam pelaksanaan program PIP, sehingga tadi disampaikan oleh Ibu Kartini bahwa untuk SMK Negeri 1 di tahun ini 800 siswa yang mendapatkan PIP, hampir setengah Pak. Jadi SMK 1 itu mempunyai murid 2000 sekian, yang mendapatkan PIP adalah 800, luar biasa. Ini baru terjadi ya. Terima kasih Pak Robert beserta jajarannya. Tidak cuma di SMK Negeri 1 tetapi di sekolah-sekolah lain ada peningkatan untuk siswa-siswi yang mendapatkan bantuan PIP. Saya berharap bahwa orang tua siswa yang pada umumnya banyak yang mengeluh masalah biaya, dengan adanya bantuan PIP ini akan menyemangati ya Bapak Ibu sekalian untuk selalu mendorong anak-anak kita tetap melanjutkan sekolah ya. Jangan ada lagi anak-anak yang putus sekolah ya. Kalau kita berusaha pasti ada jalan itu. Jadi Bapak Ibu orang tua tetap semangat, jalan tetap ada. Seperti program PIP yang Pak Robert sudah perjuangkan sehingga bisa mencapai 800 siswa, hampir setengah dari siswa di SMK Negeri 1 ini mendapatkan program atau bantuan PIP. Sekali lagi Pak Robert Kardinal, kami mohon ya bantuannya untuk majunya mutu pendidikan di Kota Sorong ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.
Lobobok. Kenapa kita mesti pakai bahasa Moi duluan? Menghormati orang yang kita hidup di tanahnya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya yakin dan percaya karena berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat kumpul pada pagi hari ini di sekolah SMK 1 Negeri Kota Sorong. Kita bersyukur pemerintah menyiapkan banyak program untuk kita. Saya sejak 2019 terpilih kembali di DPR RI. Saya memilih untuk di Komisi 10 karena melihat potensi yang ada di tanah Papua, khususnya Papua Barat sebelumnya dan sekarang Papua Barat Jaya, yaitu pariwisata, pemuda dan olahraga, serta yang paling penting adalah pendidikan. Karena saya yakin satu tempat, satu kota, satu negara bisa maju kalau pendidikannya maju. Kota itu akan menjadi cerminan kalau memang masyarakatnya terdidik. Makanya saya pindah ke Komisi 10. Setelah saya pindah ke Komisi 10, saya mempelajari kok banyak program yang tidak sampai kepada masyarakat. Saya juga menemukan banyak kendala di tahun-tahun pertama program PIP ini dan KIP. Tahun pertama itu aspirasi buat anggota Komisi 10 itu 2021 itu 22.000. Tapi kita terrealisasinya cuma 7.000 lebih aja. Tahun 2002 juga begitu, 20.000 lebih, kita terrealisasi cuma 7.000 lebih. Saya mulai pelajari di mana kendala-kendalanya. Saya buat tim yang ada semua depan ini, ada Pak Max, Pak Erwin, Pak Joni Lewerisa, Ibu Asrid, Gladys, Pak Untung, semua yang ada. Ada Yongki, semua yang ada ini. Saya coba kamu turun ke lapangan, kenapa? Dan saya kirim tim dari Jakarta juga, tim saya punya tenaga ahli untuk bagaimana, kenapa kok ada hak yang harus diterima oleh masyarakat tapi tidak bisa diterima karena banyak persoalan administrasi, Dapodik, terus NIK, segala macam. Ini persoalan ini. Kita bersyukur pada tahun 2023 ini hampir 100% yang diberikan kepada kami aspirasinya terlaksana dan terpenuhi semua. Yaitu yang ada di situ, di Tertampang itu. SD 22.000 sekian, SMP 10.000, ya. SMK, SMA 8.000 sekian. Kalau KIP mahasiswa ini 2021 itu 250, 2022 500, dan rencana untuk tahun ini belum dilakukan untuk KIP untuk mahasiswa 500. Jadi mungkin kenapa saya buat begini, supaya saya sampaikan kepada Bapak Ibu atau adik-adik yang nanti selesai untuk ke depan, karena syaratnya untuk menerima KIP itu harus maksimum 2 tahun tamat dari SMA, tidak boleh lebih. Itu dibiayai oleh KIP sampai S1. SPP dibayar, biaya hidup selama kuliah pun dibayar. Misalnya kampus A itu dia akreditasinya A, SPP-nya berapa, dibayar oleh negara langsung ke kampus, sisanya langsung ke mahasiswa untuk biaya hidup. Tiap semester terima terus. Ada yang 11 juta, ada yang 14 juta, tergantung kampusnya yang mana. Ini lebih rigid lagi nanti ke depan ini. Tapi saya yakin saya sudah menemukan sistem yang akhirnya tidak sulit. Tapi saya kira Bapak Ibu, anak-anak kami semua yang hadir pada pagi hari ini mengetahui bahwa ada persyaratan-persyaratan. Syaratan yang termasuk beasiswa SD sampai SMK, SMA ini diberikan kepada yang ada khusus. Tidak bisa, saya katakanlah pokoknya anak pegawai ASN tidak bisa, TNI Polri tidak bisa, karena orang tua punya penghasilan sudah memenuhi standar minimum. Banyak syarat juga.
Kalau di rumah akan dicek itu. Memang mereka ngeceknya tidak mungkin semua rumah. Tapi mereka akan ngecek. Kalau pas dicek rumah tersebut, motor lebih dari satu saja bisa batal. Ada mobil, batal. Ada AC rumahnya pun batal. Ini bukan saya yang buat, pemerintah yang lakukan ini. Karena pemerintah keterbatasan anggaran ya, maka diberikannya kepada orang yang membutuhkan, tidak untuk semua diberikan. Jadi pada kesempatan hari ini yang kurang beruntung sekarang bisa sekolah kemana saja bisa. Misalnya anak Sorong KIP ini mau kuliah ke Bandung bisa. Aspirasi dari saya pun bisa kita berikan. Cuma nanti kita konekkan dengan kampus di sana. Saya sudah lakukan beberapa dari sini ada yang sekolah keluar, kita bisa konek. Yang penting persyaratannya terpenuhi. Jadi nanti ada tim saya juga, mereka bisa paparkan, mereka bisa menjelaskan mungkin dari bikin per kelompok supaya ke depan bisa semua menerima hal ini. Ini penting karena jangan sampai seperti tahun 2021 dan 2022 kita sangat rugi. Dari 22.000 kita cuma dapat 7.143. Terus tahun 22 juga cuma 7.701. Nah, yang terakhir ini yang paling banyak, hampir 40.000. Itu 41.000. Ya itu 41.000 dengan mahasiswa ya itu. Oh ya 41.000. Hampir full karena jatah untuk 2023 itu 42.000. Hampir full 100%. Kita tepuk tangan tahun 2023. Jadi mudah-mudahan kayak 2024 sampai seterusnya bisa penuhi. Ini akan diterima, anak SD akan terima sampai selesai. SMP juga begitu. Tapi biasanya itu miss, ada persoalan, tiba-tiba sudah pindah, atau langsung stop. Ada yang masih setengah, dia sudah ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat dari BRI, BNI, bank pemerintah yang selalu mengawal dana-dana KIP maupun PIP. Terima kasih banyak. Jadi nanti kalau ada di sini yang hadir, orang kakaknya, saudaranya, tetangga yang punya syarat untuk mau kuliah, bisa cepat-cepat sekarang mulai didaftar supaya ke depan waktu masuk kuliah langsung bisa menerima. Saya tahun 2022 untuk 500 mahasiswa itu 200 saya berikan di wilayah Manokwari, 300 daerah kota. Di Unimuda, pokoknya hampir beberapa kampus ada. Riki berapa kampus? 5 ya? 4 kampus di kota. 4 kampus di kota. Jadi terpenuhi semua. Tahun ini 500 akan kita berikan lagi. Nah, tadi Bu Kepala Sekolah, tadi mana beliau? Saya pilih di sini karena bukan 800. Yang saya tahu itu 1000 lebih. 1434. Itu dua macam apa? SK nominasi dan pemberian. 1434 siswa di kampus ini. Dari siswanya berapa Bu? 2037 yang menerima manfaat dari PIP itu 1434 untuk SMK 1 negeri ini. Kenapa? Memang dari bagaimana administrasi tentang murid-muridnya tertib. Kalau administrasinya tertib pasti cepat itu, karena sistemnya online. Tidak bisa nanti nanti Pak Robert yang telepon supaya bisa dapat, tidak bisa. Kalau satu persatu itu tidak bisa. Ini semua sistem online, jadi dimasukkan sistem online jadi tidak bisa. Berarti yang 80% ya Bu ya, 70% ada di sini. Saya pengen nanti semua sekolah-sekolah yang ada di Kota Sorong ini ada data dari saya nih, di saya nih beberapa, coba saya lihat ya.
Yang 2021 enggak usah, ini 2023 ini SD-nya itu 311 SD, 109 SMP, 61 SMA dan SMK se-Papua Barat Daya, khususnya Kota Sorong. Dan beasiswa ini bukan di Kota Sorong saja, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Tambrau, Mebrat, semua Sorong Selatan semua menerima. Tergantung siapa yang punya administrasinya lengkap, cepat, semua pasti terima. Anak-anak saya yang hadir hari ini bersama orang tuanya semua, manfaatkanlah program pemerintah ini dengan baik. Semoga cita-cita yang diimpikan untuk menjadi anak pintar bisa membangun Kota Sorong khususnya Papua Barat Daya dan negara kita Indonesia. Sekali lagi kita bersyukur negara kita yang besar ini mau memperhatikan pendidikan, dan kita yang ada di tanah Papua juga yang harus menyambut ini dengan baik dan melaksanakan. Kita jangan kalah dengan orang di Jakarta, jangan kalah dengan orang di Medan, kita juga bisa. Kalau saya sebut Merdeka Belajar, kita yang hadir semua yang ada di sini katakan kita orang bisa, langsung tepuk tangan 3 kali. Merdeka Belajar, kita orang bisa. Sekali lagi, Merdeka Belajar, kita orang bisa. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Melalui aspirasi anggota Komisi 10 DPR RI, Robert Yopi Kardinal berhasil menaikkan jumlah penerima program Indonesia Pintar. Target tahun 2023 mengalami kenaikan yang sangat tinggi dibandingkan 2 tahun sebelumnya, bahkan mencapai 100% dari target nasional yaitu 42.000. Untuk besaran bantuan program Indonesia Pintar yang diterima pun bervariasi. Untuk tingkat SD mendapat 450.000, untuk SMP mendapat 750.000, dan tingkat SMA SMK mendapat 1 juta disalurkan melalui rekening BRI dan BNI. Merdeka Belajar, kita orang bisa. Kami kaget kemarin, wah ini dapat bantuan nih dari sini, dari mana? Oh ternyata dari Komisi 10 Pak Robert Kardinal. Luar biasa ya Bapak Ibu, berikan aplaus dong. Wah, luar biasa. Selama kami juga baru tahu bahwa selama ini PIP berjalan ini dari SD, SMP, SMA, ternyata dari beliau aspirasi dari Bapak Robert Kardinal. Kami baru tahu Pak. Terima kasih pasukan kuningnya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dijalankan oleh Bapak ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita orang tua murid juga dapat bermanfaat untuk anak-anak kita ke depan. Harapan saya ke depan, kalau bisa nanti ke depan ada semacam dana Kakak Robert usahakan, Kakak Kardinal usahakan dana macam talangan. Dana talangan itu dikasih kepercayaan saja sama guru-guru. Apabila anak-anak yang memang tidak mampu, nanti ada tim pemeriksa untuk memeriksa. Jadi taruh saja mereka di kas mereka di sekolah. Apabila emergensi itu khususnya untuk pendidikan, untuk anak itu ditaruh, nanti tim audit untuk memeriksanya. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Robert yang mana telah memberikan kami bantuan PIP. Dengan bantuan ini kami dapat menggunakannya dengan baik dan dapat melanjutkan SMA kami dengan baik. Terima kasih Bapak Robert, Tuhan memberkati.